بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. طيب أيها الطلاب والطالبات، هيا بنا نبدأ دراستنا في هذا اليوم بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. حسنا، اليوم سنتعلم اسم المذكر واسم المؤنث، وبعد ذلك اسم المعرفة والنكرة، وربما اسم الضمير أيضا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ من المذكر والمؤنث. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja tonton ya. Isim mudzakkar dan muannas. Nah, coba kita apa namanya? eh bandingkan dulu kan dengan bahasa Indonesia ya. Isim itu kata benda, mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Menurut teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokal antum lah, ada nggak pembagian isim dari segi jenisnya? Ada isim yang laki-laki dan perempuan gitu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kok. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Oke, Iya. setuju ya. Kalau Akhi Dedi aslinya mana? Ya, Ustaz, Antum aslinya mana? Min aina ji'ta ya Akhi? saya dari Kabupaten Bantai, Ustaz, di Sulawesi Selatan. Oh ya Allah, ya ya, Sulawesi. Nah, tadzakartu. Bi annaka min Jazirah Sulawesi. Taib. Nah, Apakah bahasa antum ada pembedaan isim mudzakkar muannas, Akhi? tidak ada, Ustaz. Tidak Sama ada. semua. Ya. Baik. Kebetulan saya dari Jawa. Setahu saya di bahasa Jawa juga tidak dibedakan laki-laki dan perempuan. Iya. Ada yang dari Sunda atau dari yang lainnya selain Jawa dan mana tadi? Sulawesi. Sulawesi. Yayu dari mana waktu Yayu? Dari Lampung, Ustaz. Oh, Lampung. Kalau di sana bahasanya apa? Di sini udah banyak campuran juga sih, Ustaz. Mayoritas Jawa juga di sini. Oh, varietas Jawa. Oke, siap, siap. Berarti hampir sama dengan di Jawa ya. Oke. Apakah antum menemukan perbedaan gitu? Ada isim mudzakkar muannats di sana? Sepertinya nggak ada, Ustaz. Di bahasa Lampungnya juga kayaknya nggak ada. Oke. Ukhti, ayo syukron. Ukhti Miyah. Ukhti Miyah dari mana asalnya? Bisa dinyalakan dulu, Ukhti, suaranya. Mikrofonnya dibuka dulu. Oke, kayaknya beliau belum bisa ya. Baik. Kalau Akhizaf kan dari Batam. Kalau Batam itu bahasanya apa Akhizaf? Melayu. Iya, Ustaz, mungkin. Bahasa Melayu. Ada perbedaan mudzakkar muannats itu enggak? Enggak ada. Ya, baik teman-teman. Jadi, kalaupun ada mungkin sangat jarang ya di sini. Setahu saya kebanyakan enggak ada. Nah, mungkin bahasa Inggris itu ada sedikit perbedaan apa namanya yakni
kalau laki-laki menggunakan apa, perempuan menggunakan apa, itu kan kadang-kadang ada sedikit perbedaan gitu. Cuman tidak sedetil bahasa Arab. Jadi salah satu khosois dari bahasa Arab adalah isim itu dibagi dari segi jenisnya. Ada isim mudzakkar dan isim muannats. Bayangin aja teman-teman bahwa semua isim itu mudzakkar. Jadi awal mulanya antum bayangkan bahwa semua isim itu mudzakkar kecuali kalau ada tanda muannasnya maka itu termasuk isim muannats gitu. Jadi antum husnudzon dulu aja. Oh ini mudzakkar, ini mudzakkar gitu. Kecuali kemudian kalau antum analisis, oh ada tanda muannasnya berarti ini. Baik, yang pertama isim mudzakkar itu untuk laki-laki. Mudzakkar ada dua, ada hakiki. Hakiki itu kan maksudnya sebenarnya. Majazi itu tidak sebenarnya. Dalam definisi lain, hakiki dan majazi ini maksudnya adalah kalau hakiki itu yang bisa bereproduksi gitu ya. Bisa bereproduksi, kalau majazi itu tidak. Atau dalam bahasa lain hakiki itu ber, mohon maaf ya, berkelamin, berkelamin, punya alatnya. Sedangkan majazi tidak. Contohnya untuk yang hakiki yang aliyun. Ali itu bisa bereproduksi kan, bisa punya anak, berketurunan. Dia juga punya alatnya untuk mewujudkan keturunan itu kan. Makanya disebut dengan mudzakkar yang hakiki. Kemudian kalau maktabun yang artinya meja, itu kan nggak bisa bereproduksi meja. Maka mudzakkar majazi. Taib. Jadi bayangin aja semua mudzakkar gitu dulu. Baru yang kedua isim mu'annas yaitu isim untuk menunjukkan makna perempuan. Ada dua juga, ada mu'annas hakiki, ada mu'annas majazi. Secara pengertian sama kayak tadi teman-teman ya. Untuk hakikinya Fatimah, Fatimah itu bisa bereproduksi. Sementara majazinya di sini banyak. Majazinya yang pertama adalah berakhiran tak marbutoh. Meskipun apa namanya untuk hakiki itu ya kadang ada yang di akhir tak marbutoh, kadang enggak. Jadi kalau antum ketemu yang akhirannya tak marbutoh itu belum tentu hakiki, belum tentu majazi. Tetap kita harus lihat maknanya, tahu arti. Dia bisa bereproduksi, bisa berketurunan, punya alat kelamin atau tidak. Itu. Khizanatun contohnya. Maknanya adalah jendela. Jendela tidak bisa bereproduksi. Makanya muannas majazi. Yang kedua berakhiran alif taknis. Alif taknis itu ada dua yang kemarin kita bahas. Ada alif taknis maksurah dan alif taknis mamdudah. Untuk alif taknis maksurah contohnya di sini fudla. Fudla. Fudla itu artinya yang paling utama. Yang paling utama atau yang lebih utama. Mengikuti wazan fu'la. Makanya termasuk isim yang mu'annats. Kemudian yang kedua berakhiran alif taknis mamdudah. Kemarin juga sudah ya wazannya fa'la'u fu'ala'u itu. Contohnya hamro'u, warna merah. Warna-warna itu ya teman-teman ya yang apa namanya? Ikut wazan fa'la'u. Ada hamro'u, baido'u, sauda'u, hadro'u dan lain sebagainya. Itu termasuk apa namanya? Isim yang mu'annas. Dan mu'annasnya adalah majazi. Tapi jangan tertipu dulu. Tidak semua yang diakhiri alif taknis itu majazi. Nanti ada juga yang diakhiri alif taknis itu hakiki. Contohnya apa? Contohnya itu hubla misalkan. Hubla. Hubla artinya wanita yang hamil atau mengandung. Bisa berketurunan kan wanita yang hamil. Maka dari itu termasuk hakiki. Artinya bahwa kalau diakhiri alif taknis itu belum tentu majazi gitu teman-teman.
Kadang ada juga yang hakiki. Sebagaimana di akhir tak marbuthah tadi. Kembali aja ke definisi awal. Kalau hakiki bagaimana, majazi bagaimana. Taib. Eh, sekarang yang ketiga, sifat khusus untuk perempuan. Contohnya nifas. Nifas. Nifas itu kan sifatnya ya. Itu juga mu'annas. Kalau orangnya nanti masuknya ya ke hakiki. Misalkan haidun, orang yang haid, itu juga mu'annas. Terus kalau orangnya nifas itu kan nufasa ya. Nufasa'u. Dia diakhiri alif tanis memdudah tapi masuknya ke hakiki. Karena definisi hakiki sekali lagi adalah yang bisa bereproduksi berketurunan. Punya alat kelamin. Berikutnya yang majazi adalah anggota tubuh yang berpasangan. Meskipun tidak semua anggota tubuh itu mu'annas, tapi kebanyakan anggota tubuh yang berpasangan itu mu'annas. Bisa teman-teman sebutkan ya dari atas itu, misalkan kuping, udunun itu mu'annas. Meskipun nggak ada tak marbutohnya. Kemudian ainun mata itu juga mu'annas. Ainun jariyah ya kan. Meskipun ainun di sini maknanya sumber, tapi satu satu kata ya dengan sumber dengan mata itu satu kata dan sama-sama mu'annas gitu. Terus khodun pipi. Nah, cuman khodun itu mudakar, teman-teman. Meskipun berpasangan dia mudakar. Loh kok mudakar? Dikecualikan. Makanya tadi saya bilang tidak semua anggota yang berpasangan itu mu'annas. Kebanyakannya memang mu'annas, tapi ada juga yang dikecualikan di antaranya seperti pipi. Seingat saya itu pipi terus siku, mirfakun itu tetap mudakar. Kalau teman-teman punya komus munjid nanti di sana ada keterangan masalah itu. Antum bisa lihat di halaman awal-awal ya. Komus munjid, komus munjid. Taib. Nah, kalau anggota badannya nggak berpasangan bagaimana? Ya tergantung. Ada tanda muannasnya apa enggak? Roksun misalkan. Roksun kan kepala cuma satu ya. Antum jangan kepikiran. Kalau orang kepalanya dua gimana? Dengan berpasangan. Saya enggak tahu. Ya kita umumnya aja lah. Roksun itu kan kepala cuma satu. Dan di situ nggak ada tanda muannas yang lain. Ya sudah. Berarti termasuk isim yang mudzakkar gitu. Batnun misalkan. Ya mudzakkar batnun itu perut. Tapi kalau misalkan ada tak marbutohnya seperti rokobatun itu karena ada tak marbutohnya berarti isim yang muannas. Baik. Terus yang terakhir dinas atau ditetapkan oleh Al-Quran sebagai lafadz yang muannas. Dinas atau ditetapkan, dipastikan gitu maksudnya oleh Al-Quran sebagai lafadz yang muannas. Ya maksudnya di sini nggak hanya Al-Quran teman-teman ya. Maksudnya ya orang Arab gitu. Bisa Al-Quran, hadis, kalam-kalam Arabi yang memang menetapkan satu lafadz itu muannas. Contohnya apa? Di sini ada kata nafsun, ya artinya jiwa. Jiwa itu muannas, nafsun. Kenapa kok muannas? Ya memang dalam kalam Arabi nafsun itu di apa ya tetapkan muannas oleh orang Arab dan dikuatkan oleh Al-Quran. Misalkan di ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah di situ kan an-nafsu al-mutmainnah. Al-mutmainnah yang artinya tenang. Ini kan sifat dari an-nafsu jiwa. Andai kan an-nafsu ini mudzakkar, maka al-mutmainnah seharusnya al-mutmainnu irji'i irji ila rabbiki ila rabbika rodiyatam mardiyah harusnya rodian mardian fadkhuli fadkhul
dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Cara mengetahui mu'annas yang ditetapkan oleh Al-Quran itu satu dilihat dari sifatnya, naatnya, itu naatnya mudzakkar atau mu'annas gitu. Terus yang kedua bisa dilihat dari domir yang rujuk, domir yang kembali ke dia, domirnya mudzakkar apa mu'annas. Irji'i ila rabbiki, rabbiki ya berarti mu'annas. Kalau mudzakkar kan rabbika gitu ya. Selain nafsu apa masih ada? Banyak. Misalkan ya, wasyamsi wa duhaha, duhaha. Andai kan asyamsi ini mudzakkar, harusnya wa duhahu, gitu kan? Idas sama fatorat, fatorat ada taknya karena asama itu muannas. Kalau dia andaikan asama itu mudzakkar ya, idas sama fatoro, bukan infatorat. Baik. Terus ada mungkin keterangan lain yang pengen saya tambahkan adalah satu keterangan tambahannya itu nama-nama ini teman-teman ya, kayak nama kota, nama negara, nama kabilah itu juga termasuk isim-isim yang muannas. Antum bisa lihat di Munjid itu tadi referensinya. Terus nama-nama dari huruf hijaiyah, nama-nama dari huruf hijaiyah, al alifu, al ba'u itu juga termasuk muannas, huruf-huruf hijaiyah itu loh. Jadi kalau antum bilang alif ini berarti hadhil alifu, bukan hadal alifu, tapi hadhil alifu. Kemudian ada lagi em, jamak dari sesuatu yang nggak berakal. Misalkan jamak dari kata ilmun, ilmu. Ilmu itu kan nggak berakal. Dijamakkan menjadi ulumun. Ulumun itu termasuk isim yang mudzakkar. Jadi kalau kita mengatakan ilmu ini berarti hadhil ulumu, bukan hadal ulumu. Bahkan apa namanya? Ada juga keterangan yang mengatakan semua jamak taksir itu bisa dianggap muannas, bisa dianggap muannas. Semua jamak taksir ya. Kalau jamak mudzakkar salim kan ya laki-laki. Kalau jamak muannas salim jelas itu perempuan kalau muannas salim. Kalau jamak taksir ini loh, ada yang menganggap semuanya bisa di apa namanya dikasih misalkan predikat muannas, sifat muannas kayak gitu. Misalkan ada kata rojulun ya laki-laki jamaknya kan rijalun jamak taksir. Nah, rijal ini antum bisa bilang ini laki-laki misalkan ya, hadihi rijal bisa. Hadihi rijal meskipun nanti perlu penjelasan lebih lanjut. Baik, saya kira itu tadi materi kita tentang mudzakkar dan muannas. Setelah ini nanti kita akan praktik mencari isim muannas. Kalau isim mudzakkar itu saya kira ini ya, apa namanya? Pokoknya untuk anggap semua isim itu mudzakkar gitu dulu kan. Baru kalau ada tanda muannasnya, nah kita masukkan ke muannas. Baik, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke materi isim ma'rifat dan nakiro, apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Apa sih faedah dari mempelajari mudzakkar dan muannas? Faedahnya sangat banyak. Salah satunya adalah ketika kita nanti masuk dalam masalah naat man'ut, mubtada khobar. Itu butuh disokong oleh materi mudzakkar muannas. Karena apa namanya naat dan man'ut itu harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Kemudian mubtada khobar juga harus sama mudzakkar muannasnya. Memang mendukung materi lain itu, makanya diletakkan terlebih dahulu.
Baik, kalau tidak ada akan saya lanjutkan teman-teman isim ma'rifat dan nakirah sekarang. Isim ma'rifat dan isim nakirah. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya istilahnya ya? Lupa saya. Ma'rifat itu intinya yang spesifik, nakirah itu yang belum spesifik atau masih umum. Di isim ma'rifat dan nakirah itu ditinjau dari segi kejelasannya. Min haitsu ta'yin, dari segi kejelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh Dimulai dari isim nakirah dulu. Jadi cara berpikirnya adalah anggap semua isim itu nakirah. Anggap semua isim nakirah kecuali kalau antum menemukan tanda-tanda kemakrifatannya. Sama kayak tadi cara berpikirnya. Anggap semua mudzakkar kecuali kalau ada tanda muannas. Anggap semua nakirah kecuali kalau ada tanda makrifat. Isim nakirah definisinya apa sih? Menunjukkan arti umum. Contohnya baitun, sebuah rumah. Yang mana rumahnya ya masih umum, bukan rumah yang itu atau yang ini, bukan. Pokoknya sebuah rumah, satu rumah, tidak ditentukan satu rumah itu yang mana. Misalnya kan dalam bahasa Inggris dikasih atau en gitu kan depannya itu. Sebuah menunjukkan apa namanya? Keumuman. Kalau teman-teman mengacu pada referensi-referensi lain, ya, definisi dari nakirah itu lebih tepatnya adalah isim yang bisa dimasuki al di depannya. Ya, isim yang bisa dimasuki al depannya. Sebelum isim tersebut loh maksudnya. Ada alnya itu bisa. Berarti itu isim nakirah kalau bisa. Kalau nggak bisa, berarti bukan nakirah alias makrifat. Nah, di sini teman-teman em, ada kalimah baitun, ya, itu bisa dikasih al kan? Al baitu, al baitu. Tapi kalau misalkan seperti domir ya, huwa, bisa nggak dikasih al huwa? Nggak bisa. Atau misalkan al baitu, terus antum masuki al lagi, al baitu, apakah bisa? Tidak bisa. Itulah makna dari isim nakirah, isim yang menunjukkan arti umum dengan ciri bisa dimasuki al. Biasanya untuk pemula itu kan dijelasin isim nakirah itu yang akhirnya tanwin. Apakah itu benar? Menurut antum benar nggak teman-teman? Kalau ada orang nih ya mendefinisikan isim nakirah itu isim yang bertanwin. Benar apa benar? Benar nggak? Isim yang bertanwin itu adalah nakirah. Nakirah adalah isim yang bertanwin. Nah itu kan ada tanwinnya. Oh berarti kalau bertanwin itu nakirah. Benar nggak kalau kayak gitu? Apakah antum setuju dengan gagasan ini? Tidak semua Ustaz isim nakiro bertanwin. Oke, tidak semua nakirah, tidak semua nakirah bertanwin itu juga persoalan berikutnya itu. Ya, apakah apakah isim nakirah itu selalu bertanwin? Jawabnya tidak. Betul. Pertanyaan saya tadi kayak gini teman-teman. Coba antum pahami dulu. Apakah eh, yang bertanwin itu pasti nakirah gitu loh? Apakah yang bertanwin itu pasti nakirah? Kalau saya misalkan bilang Zaidun, Zaid atau Hasanun, Hasan, nama orang nih. Bertanwin kan? Apakah ini termasuk nakirah? Bukan Ustaz. Enggak kan? Oke. Ya, Di saya yakin antum sudah punya gambaran. Artinya bahwa satu, isim ma'rifat itu, isim ma'rifat, isim nakirah itu eh, tidak semuanya bertanwin. Oke, tadi disampaikan Akhir Dedi. Nanti akan saya elaborasi. Tidak semua yang bertanwin yang kedua ya. Poin yang utama yang ingin saya jelasin dulu adalah apa namanya tidak semua yang bertanwin itu nakirah. Tidak semua yang bertanwin itu nakirah karena isim ma'rifat pun banyak yang bisa bertanwin.
terutama nama-nama itu ya. Hasanun, Zaidun, Muhammadun. Nah, itu termasuk isim alam namanya. Isim ma'rifat yang alam, isim alam, isim nama. Nah, terus poin yang disampaikan Akhi Dedi tadi, apakah isim nakiroh itu juga selalu bertanwin? Itu jangan sampai salah memahami pertanyaan ini ya. Apakah isim nakiroh selalu bertanwin? Kalau tadi kan, apakah yang bertanwin pasti nakiroh? Ini beda loh teman-teman ya. Apakah nakiroh pasti bertanwin? Jawabannya enggak. Betul tadi yang dia Akhi Dedi sampaikan. Tidak semua isim nakiroh itu bertanwin. Ada loh isim nakiroh yang tidak ditanwin. Yaitu apa? Isim nakiroh yang goiru munsharif. Ya, isim nakiroh yang goiru munsharif. Contohnya, masa jitu. Ini isim nakiroh, tapi nggak bertanwin. Masa jitu, masobihu, khubla, fudla. Di akhir alif alif ta'nis itu. Kecuali kalau di akhir alif ta'nis dan juga nama. Seperti Musa, Isa. Nah, itu ma'rifat teman-teman. Nah, jadi isim nakirah seperti tadi. Sekarang kita lanjut ke isim ma'rifat. Bayangin semua isim itu nakirah dulu. Bayangin semuanya nakirah kecuali kalau antum temukan tanda ma'rifat. Nah, tanda ma'rifatnya apa? Yang pertama, kalau dia isim alam, menunjukkan arti nama. Kalau ada isim artinya nama berarti dia ma'rifat. Tuh. Terus yang kedua, menunjukkan makna isim domir atau kata ganti. Yang ketiga, menunjukkan isim isyarah atau kata tunjuk. Yang keempat, menunjukkan isim mausul atau kata sambung. Yang kelima, menunjukkan apa namanya? Ma'rifat dengan al, diawali al. Semua yang diawali al pasti ma'rifat. Dan yang terakhir adalah dimudhofkan pada lima isim ma'rifat tadi. Dimudhofkan pada lima isim ma'rifat tadi. Ada isim dimudhofkan pada isim alam. Isim dimudhofkan pada domir, isim dimudhofkan pada isyarah, kepada mausul, kepada isim yang ada alnya. Dan nanti juga termasuk isim ma'rifat. Kita bahas satu persatu dulu secara umum ya, karena nanti secara lebih gamblangnya, detailnya itu akan ada di materi-materi berikutnya itu domir, mausul gitu kan. Isim alam itu ada tiga, bukan alam ya, bukan pakai hamzah. Kalau pakai hamzah alamun itu kan sakit, alamun syadid sakit sekali. Pakai ngain, memakai ngain, alamun, alamun, pendek, alamun. Soalnya kalau panjang alamun itu alam, alam semesta itu. Alamun itu bisa bermakna nama, kadang bermakna gunung. Alamun. Alam isim yang pertama, namanya alam isim. Contohnya Hasanun. Alam lakob yang kedua, contohnya Syamsuddin. Yang ketiga alam alam kunyah, contohnya Abu Hamidin. Baik teman-teman. Dari tiga ini, apakah antum menemukan sisi perbedaan dari alam isim lakob dan kunyah? Menurut antum apa perbedaan dari ketiganya ini? Sehingga kita bisa lebih mudah untuk membedakan, oh ini isim, ciri isim nih alam isim, ini alam lakob, ini alam kunyah. Menurut antum apa? Di situ nggak ada penjelasannya kan? Alam isim langsung contoh gitu. Awalannya Awalannya, awalannya gimana, Ki, maksudnya? Gimana, gimana? awalannya sama Ustaz semua. Awalannya Berharap sama semua. Oh, dirobakkan. ya Hasanun Syamsu binasa Abu. binasa.
Cuma akhirannya yang berbeda. Ada yang di tanwin, ada yang kasrah. Oke, oke. Itu dari segi lafadznya ya. Oke. Terus ada pendapat lain? Kalau dari segi apa Ah, namanya kalimatnya sih kalau isim alam itu alam isim. alam isim itu dia tidak tidak apa mesti berdiri sendiri saat sedangkan Ah, kalau kalau alam lakob dan alam kunya itu dia harus membutuhkan mudhof ilaih gitu kok oke, harus oke, mudhof ya, ya. ilaih Terus? kayak Abu Hamidin Syamsuddin gitu. Oke, oke, Oh, oke. alam. Baik. Gak apa-apa, akhir. Disampaikan aja. Oke, itu ya. Alam isim itu berdiri sendiri, nggak ada gandengannya gitu. Alam laqab kunyah itu dimudhofkan. Gimana? Setuju nggak? Baik, teman-teman. Saya jelasin ya. Perbedaannya itu mudah banget. Cara mengetahui perbedaannya dari segi arti masing-masing alam itu. Alam isim. Berarti apa? Nama dari eh, seseorang gitu aja. Nama asli. Alam isim itu maksudnya nama asli. Nama dari isim tertentu. Antum kan isim ya. Antum benda kan. Antum dikasih nama ya itu alam isim. Antum punya kucing. Kucingnya dikasih nama apa misalkan ya. Budi lah misalkan ya. Budi. Ya udah itu isim alam. Alamnya alam isim. Oke. Jadi nggak hanya apa namanya manusia teman-teman. Pokoknya nama asli dari sesuatu. Bukan ini ya, bukan kayak misalkan eh ini peci, ini kan peci, istilahnya kan peci. Ini bukan nama ini. Kecuali kalau pecinya antum kasih nama. Misalkan lagi baju. Baju ini bukan namain bukan baju itu bukan nama ya, tapi istilah dari apa namanya isim-isim tertentu. Bukan bukan nama. Kalau nama ya lebih spesifik lagi. Nama bajunya apa gitu. Oke, itu alam isim. Yang kedua alam lakob. Lakob itu apa sih? Lakob. Antum biasanya kalau kenalan kan ada itu. Ismun apa namanya? Ismul Kamil Muhammad Yusuf Lakobi. Lakob. Lakob itu apa? Gelar Oke. Nama lengkap, Stas. gelar Oke, gelar. Kalau nama lengkap ya Ismul Kamil bukan Lakob. Lakob itu gelar bisa. Terus ju julukan. Bukan. Ya, gelar atau julukan. Bisa untuk dua tujuan teman-teman ya. Satu lil madhi, dua lil zammi. Lil madhi itu untuk memuji, lil zammi itu untuk merendahkan, menjelek-jelekkan, ngejek. Syamsuddin, mataharinya agama. Ini termasuk alam lakob yang berfungsi untuk madah, ya, julukan-julukan ulama, julukan-julukan nabi misalkan. Nabi Muhammad SAW Al-Amin, Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, Nabi Musa kalau Kalimullah ya, Kalimullah. Terus misalkan gelarnya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, gelarnya itu ulama asal Indonesia itu yang siapa namanya? Yang asal Palembang itu gelarnya kan Musnidud Dunya itu kan.
musnidid dunya, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Itu untuk memuji. Nah, kalau untuk zam, mencela gimana? Ya banyak. Misalkan Abdul Butuni, hamba perut. An-Nawamu, banyak tidur. Anfun Nakoti, hidung unta. Itu julukan-julukan orang Arab ya. Julukan-julukan orang Arab yang membuat. Itu juga termasuk isim alam. Ad-Dajjal, pembohong. Nah, itu juga termasuk alam lakob itu. Ad-Dajjal. Artinya Dajjal kan orang yang banyak bohongnya. Masa ada orang namanya Dajjal? Maksudnya sosok nama aslinya Dajjal gitu loh, apa? Sosok namanya asli atau alam istimewa Dajjal. Kan ya aneh banget ya, masa orang dinamai dengan yang banyak bohong. Kecuali itu hanya adalah gelar. Memang faktanya nanti begitu, banyak bohongnya. Dia bilang surga padahal neraka. Dia bilang neraka padahal surga. Gitu. Terus yang terakhir alam punya. Nah, termasuk Nabi Isa ya, Afwan. Al-Masih, Al-Masihu, Isa ibnu Maryam. Isa ini alam lakopnya, Al-Masih, Afwan. Isa ini alam isim, ya, Isa, Nabi Isa itu. Terus Al-Masih ini alam lakop, Al-Masih. Terus yang ketiga, alam kunyah. Kunyah itu setahu antum apa? Kunyah, kunyah, kunyah. Nama julukan ya Ustaz ya? Hampir sama ya. Bersama kayak alam lakop jadinya kalau julukan. Kunyah Apa itu kayak sandaran bersandar ke anak ke oke Mubilah ya gitu. kayak gitu. Nama apa ya? Mudahnya itu kayak gini. Biasanya ulama itu mendefinisikan dengan nama yang disandarkan kepada lafadz ab, ibn, yang kaitannya dengan keluarga-keluarga itulah. Ya, kayak nama marga apa ya mungkin. Contohnya eh, Abu Hamidin. Abu Hamid ini kan bukan nama asli dari Al-Imamul Ghazali. Al-Imamul Ghazali namanya siapa? Nama aslinya, alam-alam isimnya. Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Itu orang mana sih? Lalu Nama nama aslinya siapa? Imam Ghazali? Apa ya? Abu Hamid? Abu Hamid kan alam kunyah, karena dia Oh, disandarkan ke Abu kan. oh Ada iya, abunya ini alam kunyah. Kalau ngalam alam aslinya, alam alam isimnya itu loh. Muhammad ya. Biasanya paling depan. Kalau misalkan Muhammad bin Muhammad, itu yang paling depan itu loh. Itu namanya alam isim. Yang paling depan apa? Muhammad ya. Ya Muhammad itu nama aslinya. Itu. Di nama beliau Imam Ali Imam Ghazali kan nama aslinya atau alam isimnya itu Muhammad. Nah, terus alam apa namanya? eh alam lakopnya apa? Tadi sudah Hujjatul Islam, alam lakop. Salam kunyahnya, nama marganya. Bukan nama marga juga sih ya. Pokoknya itu tadilah nama yang disandarkan ke ayah, ke lafat ab, lafat ayah, ke lafat ibu, ke lafat ibn atau bintu. Tuh, Abu Hamid Al-Ghazali.
Saya agak lupa ya, tulis saya Hamid atau Hamid ya. Nanti coba antum cek. Kayak gitu. Nah, termasuk nama Imam Ghazali kalau dilihat dari segi eh, ayahnya. Berarti kan beliau Ibnu Muhammad, ya kan? Nah, Ibnu Muhammad itu juga alam kunyah karena ada ibnunya. Misalkan antum ayahnya namanya siapa gitu, terus antum bilang anak ibnu siapa gitu ya. Nama ayah antum. Nah, itu namanya alam kunyah. Nama ayahnya Ahmad, misalkan Ibnu Ahmad, itu namanya alam kunyah. Oke. Dan itu bisa kayak gitu, buat-buat kayak gitu. Kadang-kadang orang yang apa suka dengan apa namanya budaya kayak gitu kan, bahkan orang Indonesia sendiri ya yang apa suka dengan budaya Arab dengan pembagian alam-alam kayak gitu. Itu nanti mendefinisikan dirinya dengan misalkan Abu siapa, anaknya misalkan namanya Ahmad gitu ya, Abu Ahmad, bapaknya misalkan namanya Muhammad, Ibnu Muhammad. Aku janda. Abu Janda, berarti kan ayahnya janda, dia punya anak janda. Nggak tahu janda itu apa namanya, emang benar-benar janda apa nama nama janda, atau itu untuk kritik-kritik atau untuk enggak tahu lah. Coba ditanya orangnya asli ya Bu Jen. Oke, itu isi malam teman-teman ya. Yang lengkap itu tadi Aisyah itu. Aisyah Al-Masih Aisyah ibnu Maryam ya kan. Al-Masih itu alam apa namanya? eh Lakob, terus Aisyah itu alam isim, Ibnu Maryama itu alam kunyah. Tuh, lengkap itu. Taib. Itu isim alam. Jadi kalau antum menemukan isim alam, ya sudah itu berarti isim ma'rifat dan nggak bisa dikasih al. Hasanun antum kasih al hasanu nggak boleh. Dimakrifatkan lagi. Kenapa dimakrifatkan lagi kalau sudah makrifat? Namanya kan tahsilul hasil, menghasilkan apa yang sudah hasil itu kan ya tidak berfaedah. Terus yang kedua isim domir ada huwa huma hum ya huma huna itu domir munfasil mutasil. Insyaallah kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Yang ketiga isim isyarah ada tilka di situ ya. Tilka, dzalika, ulaika nanti di pertemuan berikutnya juga. Isim mausul contohnya ini salah ya. Karena ulaika itu termasuk isim isyarah bukan isim mausul. Isim mausul contohnya seperti alladzi, alladani, alladina, allati. Nah, itu. Oke. Terus yang kelima adalah isim ma'rifat dengan al yang saya tadi bilang. Isim nakirah itu kan isim yang masih bisa kemasukan al. Nah, ketika isim nakirah kemasukan al, dia berubah status menjadi makrifat. Dan yang terakhir mudhof pada isim makrifat. Jadi contohnya baitullahi ini aslinya kan baitun saja, nakirah, baitun itu. Tapi ketika dimudhofkan kepada makrifat, yaitu lafat Allah, Allah ini kan makrifat ya. Isim makrifat yang paling makrifat itu adalah lafat Allah. Istilahnya a'raful ma'arif, lafat yang paling makrifat dari isim makrifat, lafat Allah itu. Sehingga itu menjadi makrifat karena dimudhofkan kepada makrifat. Nah, di sini juga mengandung pesan bahwa kalau orang itu awalnya nggak tahu, tapi dia mau bersandar, mau bergabung dengan orang yang tahu, yang makrifat, awalnya nakiroh, mau bersandar kepada yang makrifat, berpengetahuan, apalagi makrifatullah misalkan ya, dia nanti akan apa namanya termasuk golongan itu. Di awalnya kan nakiroh, dimudhofkan ke makrifat, maka dia akan menjadi
makrifat juga. Baik. Jadi kalau kita bodoh ya ber kalau pengen pengen jadi bermakrifat ada pengetahuannya ya silahkan bermudhaf pada orang-orang yang makrifat. Tuh. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi isim ma'rifat dan nakirah sebelum kita praktik. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Cepat selesai berarti ya. Ayat ke-30 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Baik, kita cari isim-isim ma'rifatnya serta isim-isim apa tadi? Muannasnya. Kita mulai dari isim muannas dulu ya. Silakan teman-teman. Kita analisis bareng aja. Isim muannasnya yang mana? Penyebabnya apa gitu. Lil malaika. Apa? Lil malaikati. Oke, al malaikati ini termasuk muannas. Oke, terus yang kedua Khalifah. khalifah. Oke, udah habis. Sudah. Fiha, Ustaz. Fiha, fiha hanya. Udah, saya tandai dulu deh. Ya, terus habis. Habis. Al-ardi. Masih ada satu. Al-ardi. Al ardi. Oke. Kalau al malaikati kenapa muannas? Kata marbuto. Tamar butoh. Oke, ya. Ada tamar butohnya dia muannas. Kalau al ardi Ya, Sifat. sifat. Gimana maksudnya? Apakah sifat itu pasti muannas? Enggak kan? Coba dilihat di poin-poin tadi di materi itu. Tanda muannas ada ini, ada itu. dia ikut itu saat kebiasaan orang Arab saat. Oke, dinas oleh Al-Quran ya tadi istilahnya ya. Ya, Dinas oleh Al-Quran sebagai lafadz yang mana. Lo gimana cara kita tahu kalau al-ardi itu apa namanya mu'anas? Kalau di ayat ini ya tidak bisa kita ketahui, tidak ada. Oh ada teman-teman, bisa, bisa, bisa. Ini ayat di ayat berikutnya antum lihat nih. Kan ayatnya gini ya, wa idz qala rabbuka dan ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati kepada para malaikat, apa firmannya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku apa namanya? Menjadikan di bumi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Terus para malaikat itu mengkomentari gitu. Mereka berkata, ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan fiha di dalam. Bumi. Nah, itu dari situ kita tahu kalau al-ardi ini mu'annas. Agak jauh sih emang. Kalau nggak ngerti maknanya ya nggak tahu. Solusinya ngerti maknanya. Oh, fiha hanya ini ke bumi rujuknya. Berarti bumi itu mu'annas. Mayyufsidu fiha. Itu juga fiha. Bukan fihi. Andai kan mudzakkar kan fihi. Tuh. Baik. Khalifah jelas ya. Meskipun khalifah itu secara makna eh, apa namanya? Secara makna nanti kebanyakan ke mudzakkar ya kan. Misalkan apa namanya? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar gitu. Secara lafadz mana sih Bang, tapi maknanya mudzakkar. Spesial yang apa namanya? Terawih-terawih pakai Bilal itu eh, berdebat ya.
Ini yang pakai ya, yang nggak pakai apa namanya didengerin aja nggak apa-apa. Ini informasi aja supaya tidak saling menyalahkan. Kadang kan ada yang bilang al khalifatul ula apa al khalifatul awal gitu. Al khalifatul ula apa al khalifatul awal. Keduanya benar. Ya, keduanya benar. Tapi yang kuat itu yang awal karena melihat maknanya. Di makna lebih dikuatkan daripada lafaz. Baik. Untuk domir ha ya memang apa namanya secara makna dia ya termasuk isim yang mana secara makna. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman ya. Ada satu lagi. Dima. Dima. Oke, alhamdulillah ya. Kenapa Dima ini mana? Jamak Zat. Jamak dari sesuatu yang tidak berakal. Jamak kata apa? Dima artinya kan darah-darah. Jamun. Iya, damun. Damun artinya darah. Dam yang darah. Oke, mudzakkar muannasnya saya kira cukup. Nah, sekarang kita membahas makrifat nakiroh. Cari langsung makrifatnya. Pertama, antum anggap semuanya nakiroh. Terus antum teliti dulu gitu. Ini ada tanda makrifatnya enggak? Gitu. Silakan. Lil malaika. Al malaikah, oke, satu. Terus Kemudian itu makrifat. أرضي Al-ard. أرضي al ardi, tayyib, الأرض الدماء Jailun. ad-dima, ja'ilun, ja'ilun, yakin? Jair nakil. Nakiro, status nakiro. Ja'ilun nakiroh, ya. Ini kita cari makrifat. Kemarifannya. Mm-mm. Bukan. Apa? Rob buka. Robbuka, robbunya atau kanya? Dua-duanya Zat. Oh, dua-duanya. Ya udah, nanti kita analisis ya. Robbuka, terus خليفة Nahnu Zat. Nahnu betul. Khalifah, Khalifah apa namanya marifat penakiroh ini? Nakiroh teman-teman ya. Banjir. Nakiroh. Memang kebanyakan kalau ditanwin itu nakiroh, kecuali kalau nama. Memang kebanyakan kalau ditanwin itu nakiroh, kecuali kalau nama. Man Zat. Man yufsidu. Qalu ataj'alu fiha man. Oke, man. Terus si نقدس banyak ini marifatnya. نقدس Nukadisu. Nukadisu, nukadisunya, akhi. ya Nukadisu itu kalimah apa? oh ya nakira lagi Qalu Lah, lah, Zat. lah. Kalimah apa dulu? Bentar, teman-teman. Fi'il. Nukadisu kalimah. Oke, kalimah fi'il. oh ya Kan kita nyari isim nih ya. Fi'il. Tadi apa tadi? Qalu. Qalu apanya? Domirnya Zat. Domir apa? Domir wawu jamaah. Oke, domir wawu jamaah. Ini wawunya saja ini termasuk isim loh teman-teman ya. Dan termasuk makrifat. Ya Allah ini masih banyak. Mungkin 10 sampai 15 masih ada loh. Taja'alu. Apa? Taja'alu. Taja'alu apanya? Domirnya Zat. Di mana domirnya? Domir. Tak itu. Bukan. Domir mustatir. Oke, ini di dalam taja'alu ada domir mustatir ya. Mustatirnya domir anta. Mustatirnya. Oke, termasuk isim makrifat. Enggak kelihatan ini antanya disimpan soalnya. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas domir. Wayasfiku. Ayasfiku, Dom. Domir mustatir Zat. apa itu yang mustatir? Ya, huwa. Gua, ya. Oke. Nah, ini udah cukup banyak kita bahas dulu ya. Taib. Wa idz qala rabbuka, rabbuka teman-teman. Rabbuka ini tadi dikatakan keduanya makrifat. Betul nggak? Setuju? Rabbunya makrifat, kafnya juga makrifat. Setuju nggak? Setuju ya?
Rabu ma'rifat, kafnya ma'rifat. Kok bisa? Ya karena ada idhofah yang mudhof ilaihnya ma'rifat. Kalau ada idhofah mudhof ilaihnya ma'rifat, maka mudhofnya juga ikutan ma'rifat itu. Berarti sebaliknya, kalau ada idhofah mudhof ilaihnya nakiro, maka mudhofnya juga nakiro. Idhofah itu tergantung mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifat ya ikut ma'rifat, nakiro ikut nakiro. Oke, sudah betul. Terus al malaikati, ini kenapa ma'rifat? Karena ada Alif lam. alif lam ya. Al ardi, kenapa ma'rifat? Ada alif lam. Alif lam. Alif lam. Ada yang terlewat sebenarnya di lafadz ini. Di sini ada domir. Ya, kolu. Oke, wawu ini termasuk isim ma'rifat karena dia domir ya. Domir. Anta juga domir. Fiha. Ini juga domir. Man. Katanya isim ma'rifat man ini. Termasuk yang mana? Mausul, Ustaz. Isim isyarah, Ustaz. Kata tunjuk kapan? Man ini artinya apa sih? Siapa? 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 Sopo wonge. Sopo. Man itu orang yang atau siapa yang gitu kan. Kalau isim isyarah itu maknanya itu, ini, ya gitu Aki. Kalau isim isyarah. Ya, Kalau kalau man ini kan tidak bermakna atau itu, ini kan enggak. Maknanya kan orang atau siapa. Ini bukan isim isyarah. Man ini termasuk isim ma'rifat karena dia mausul. Yufsidu di dalamnya ada domir huwa, fiha itu hanya ma'rifat, wa yasfiku di dalamnya ada domir huwa, ad-dima'a juga ma'rifat. Kenapa ad-dima'a ma'rifat? Masukkan alif lam. Masukkan alif lam. Tuh. Wa nahnu karena nahnu Domir, Ustaz. domir. Oke. Oke, sekarang saya tanya teman-teman. Untuk ma la ta'lamun, ma ini isim ma'rifat atau nakiro? Atau mungkin antum nggak setuju kalau itu isim? Sesungguhnya aku lebih tahu atau paling tahu. Oh, lebih tahu ya. Gini-gini, ini oh mengetahui, afwan. Sesungguhnya aku ini mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, tidak kalian ketahui. Maknanya apa yang? Berarti ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat, Ustaz. Ma'rifat, Ustaz. Ma'rifat. Mausul. Karena isim mausul betul. Ya, man sama ma itu kan. Alhamdulillah. Taib. Saya kira cukup teman-teman. Oh iya, tadi saya belum sampaikan kenapa sih kita belajar isim ma'rifat dan nakiroh. Gunanya apa belajar ma'rifat dan nakiroh? Gunanya ya selain kita nanti mahir dalam menganalisis kayak gini, oh ini ma'rifat nakiroh. Selain itu nanti ada beberapa materi itu yang memang membutuhkan pembahasan ma'rifat dan nakiroh. Contohnya mubtada khobar. Mubtada harus ma'rifat, khobar bisa ma'rifat, bisa nakiroh. Nah, mubtada kan harus ma'rifat, tapi kadang boleh nakiroh. Itu kalau nggak ngerti ma'rifat nakiroh ya, ya mau gimana? Harus diawali dulu dari ma'rifat dan nakiroh. Ketimbang nanti pas membahas mubtada khobar, kita bahas ma'rifat nakiroh campur-campur, mending sekarang kita bahas dulu, kita pahami secara tersendiri. Selain itu dari segi materi naat man'ud. Naat dan man'ud itu kan sama dari segi ma'rifat dan nakirohnya ya. Itu juga dibutuhkan materinya. Makanya kalau antum lihat jurumiyah, bab ma'rifat dan nakiroh itu setelah naat man'ud. Setelah naat man'ud atau setelah pembahasan ma'rifat nakiroh ya itu ya. Setelah naat man'ud kayaknya. Coba antum lihat nanti di jurumiyah itu. Jadi nggak dibuat apa kayak bab tersendiri kayak gini itu enggak, tapi masuk include di setelah pembahasan naat man'ud karena naat man'ud itu kan sama dari segi ma'rifat dan nakiroh. Nah, kemudian dibahaslah di situ ma'rifat dan nakiroh. Intinya ada ketersambungan dengan materi-materi lain sebagaimana mudzakkar dan muannats tadi. Baik, sebelum kita akhiri, hal indakum soal, tafadhol.
Tidak ada. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka